Assalamualaikum dan salam sejahtera. Jumpa lagi di channel YouTube Ratnasari Arahap dalam pembelajaran tematik untuk kelas 2 SD dan MI. Jangan lupa ya, like, share, comment, and subscribe-nya. Terima kasih. Hai, apa kabarnya anak-anak yang pintar? Jumpa lagi ya hari ini di tema 6 subtema 4 dalam pembelajaran 5. Sebelum melakukan kegiatan ini, kalian berdoa terlebih dahulu ya. Dan jangan lupa 3M, memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak di setiap aktivitasmu hari-hari. Tujuan pembelajaran ini yaitu dengan membaca teks tanaman di sekolah, siswa dapat menyebutkan manfaat aturan dalam kehidupan sehari-hari di sekolah. Dengan berdiskusi tentang menaati peraturan sekolah, siswa dapat melakukan kegiatan sesuai aturan di sekolah. Dengan mengamati gambar tentang gerak meliuk, siswa dapat menjelaskan prosedur gerak meliuk sesuai ketukan dengan benar. Dengan menirukan gerak meliuk, siswa dapat mempraktikkan prosedur gerak meliuk sesuai ketukan dengan benar. Dengan membaca teks percakapan, siswa dapat menemukan penggunaan tanda tanya dengan benar. Dengan mengamati teks percakapan, siswa dapat membaca kalimat tanya dengan lafal dan intonasi yang tepat. Yuk kita mulai pembelajarannya. Kalian amati gambar berikut. Kira-kira Siti dan teman-temannya sedang apa ya? Ya, Siti dan teman-temannya sedang mengamati Bapak tukang kebun yang sedang bekerja merawat tanaman. Di halaman sekolah Siti terdapat banyak tanaman. Tanaman itu dirawat dengan baik oleh tukang kebun sekolah. Setiap siswa mendapat tugas merawat tanaman di dalam pot yang terdapat di kelas. Siti, Beni, dan Dayu sedang mengamati tukang kebun bekerja. Bacalah percakapan berikut dengan intonasi yang tepat ya. Permisi, Pak. Apa yang sedang Bapak kerjakan? Bapak sedang mencabuti rumput liar di sekitar tanaman, Nak. Mengapa rumput liar harus dicabuti, Pak? Rumput liar harus dicabuti supaya tidak mengganggu pertumbuhan tanaman di sekitarnya. Bagaimana cara agar rumput liar tidak tumbuh lagi, Pak? Caranya, cabuti rumput liar hingga ke akarnya. Bolehkah kami membantu, Pak? Boleh, Beni. Jangan lupa cuci tanganmu setelah selesai. Baik, Pak. Ayo berdiskusi. Berdiskusilah dengan teman sebangkumu mengenai pertanyaan-pertanyaan berikut. 1. Kata tanya apa saja yang digunakan dalam percakapan di atas? 2. Kata tanya apakah yang digunakan untuk menanyakan sebab dan alasan? 3. Kata tanya apakah yang digunakan untuk menanyakan cara? Nah, tulislah jawaban kalian pada kotak yang tersedia. Nah, hasil diskusiku yaitu nomor 1 ya, tadi jawabannya apa, mengapa, bagaimana, bolehkah. Itu kalimat kata tanya yang terdapat di percakapan tadi ya. Nomor 2 jawabannya adalah mengapa, untuk sebab dan alasan ya. Nomor 3 bagaimana, untuk menanyakan cara. Kita lanjut ya anak-anak. Ayo berlatih. Isilah titik-titik pada kalimat tanya berikut dengan kata tanya mengapa dan bagaimana. Gunakan huruf tegak bersambung ya. Nah, kata tanya mengapa digunakan untuk menanyakan sebab dan alasan. Kata tanya bagaimana digunakan untuk menanyakan cara. Nomor 1, tanaman harus disiram secara teratur. Kira-kira isinya apa ya? Ya, mengapa? Tanaman harus disiram secara teratur. Nomor 2,
titik-titik cara merawat tanaman tomat. Nah, kira-kira apa ya itu? Ada caranya, berarti iya betul, bagaimana, ada kata cara ya. Nah, titik-titik cara menyiram tanaman dengan baik. Nah, ini ada caranya, berarti menanyakan cara itu adalah, kata tanyanya adalah iya bagaimana, pintar ya kalian. Nah, ini ada lagi nih nomor 4. Titik-titik tanaman membutuhkan sinar matahari. Ini menanyakan sebab dan alasan ya. Jadi, iya mengapa tanaman membutuhkan sinar matahari. Nomor 5, titik-titik tanaman diberi pupuk. Nah, ini adalah sebab dan alasannya. Kita pakai tanya mengapa. Iya, ore, kalian pintar-pintar semua, kita membahasnya. Cobalah membuat kalimat tanyamu sendiri. Satu kalimat menggunakan kata tanya mengapa. Satu kalimat lainnya menggunakan tanya bagaimana. Tulis juga jawabannya dari pertanyaanmu. Ingatlah hal berikut. Gunakan huruf kapital pada awal kalimat. Gunakan tanda tanya pada akhir kalimat. Gunakan huruf tegak bersambung. Selamat mencoba. Nah, ini ya. Bu Guru akan kasih contoh ya pertanyaannya. Mengapa kamu datang terlambat? Jawabannya, karena kendaraan yang saya tumpangin mogok. Nomor 2. Pertanyaannya, bagaimana penilaian kamu tentang hasil karyaku? Jawabannya adalah, tentu bagus, karena kamu sangat terampil. Nah, itu penggunaannya. Ini hanya contoh. Kalian boleh membuat dengan kalimat kalian masing-masing. Itu akan lebih baik lagi. Nah, ayo bermain peran ya. Pernahkah kamu mengamati rumput yang tinggi? Apa yang terjadi jika rumput tertinggi tersebut ditiup angin? Ya. Nah, dapatkah kamu menirukan gerakan rumput yang sedang tertiup angin? Bayangkan bahwa kakimu tertanam di tanah dan badanmu tertiup angin. Angin bertiup dari kanan. Liupkan pinggangmu ke kiri. Lakukan dalam 8 kali hitungan. Ada gambar. Nah, lalu angin berubah arah. Angin bertiup dari kiri. Liupkan pinggangmu ke kanan. Lakukan dalam 8 kali hitungan. Kalian lihat tuh gambarnya ya, perhatikan. Angin kembali berubah arah. Kali ini angin bertiup dari belakang. Liupkan badanmu ke depan. Lakukan 8 kali hitungan. Sekarang cobalah berpasang-pasangan dengan melakukan gerakan ini. Satu anak akan memberi perintah dan anak lainnya akan melakukan gerakan. Ayo meliuk-liuk seperti rumput. Lakukan sesuai ketukan. Selamat mencoba ya. Ayo berdiskusi. Setiap siswa kelas 2 ditugaskan untuk merawat tanaman yang ada di sekolah. Hal itu dilakukan di pagi hari sebelum masuk kelas. Siti dan Beni ditugaskan pada hari Senin. Dayu dan Lani ditugaskan pada hari Selasa. Lina dan Niko ditugaskan pada hari Rabu. Pada hari Rabu, Niko datang terlambat. Lina harus mengerjakan tugasnya sendirian. Diskusikan dengan temanmu hal-hal berikut ini. 1. Bagaimana pendapatmu mengenai Niko yang terlambat? 2. Apakah yang dilakukan Niko sesuai dengan tata tertib? 3. Apa yang terjadi jika Niko datang tepat waktu? Nomor 4. Apa yang akan kalian lakukan jika ada teman kalian yang melakukan hal seperti Niko? Coba kalian pikirkan jawabannya. Nah, tulislah hasil diskusi kalian pada kotak yang tersedia. Ini kotaknya. Kita coba ya, bersama-sama kita bahas. Menurut pendapat kami, Niko telah merepotkan Lina. Niko melakukan perbuatan tidak tepat karena tidak mentaati tata tertib di sekolah. Ya, datang terlambat kan? Jika Niko datang tepat waktu,
maka Lina tidak harus mengerjakan tugas sendirian dan tugas tersebut akan cepat selesai. Jika ada teman saya melakukan hal seperti Niko, saya akan menegurnya dan mengingatkan supaya tidak mengulanginya di kemudian hari. Ya, itu contoh pembahasannya. Sekarang kita berlatih ya. Pasangkan tata tertib di sekolah berikut dengan manfaat yang tepat. Datang ke sekolah lebih pagi pada waktu piket kelas. Nah, jawabannya yang berwarna pink itu kita lihat garisnya. Iya, siswa dapat melaksanakan tugas piket dengan baik. Nomor kedua, menyiram tanaman di dalam pot. Iya, tanaman tumbuh akan subur ya kalau dirawat setiap hari, disiram setiap hari. Menyapu kelas. Kelas menjadi bersih, nyaman untuk belajar. Menghapus papan tulis. Kegiatan belajar lancar karena guru selalu siap menggunakan papan tulis. Mengatur rak buku di kelas. Ya, buku-buku akan tertata rapi. Ya, kita lanjut. Nah, ceritakan pengalamanmu ketika melakukan piket kelas. Supaya memudahkan cerita, jawablah pertanyaan berikut. Hari apa kamu mendapatkan jadwal piket kelas?